Tuyul memang identik dengan pesugihan yang banyak dilakukan oleh orang yang menginginkan uang banyak secara instan. Teman-teman, berikut ini merupakan pengakuan seorang wanita yang sempat menggunakan tuyul untuk pesugihan. Pesugihan sendiri masih banyak dilakukan, bahkan di zaman modern atau yang sudah terbilang maju sekarang ini, teman-teman. Namun, tidak semua orang yang melakukan pesugihan. Hanya sebagian orang yang menginginkan banyak uang dengan cara yang instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua pada kesempatan kali ini? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Senantiasa pula dilimpahkan nikmat kesehatan, kealfiatan, rahmat karunia serta rezeki yang melimpah ruah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Kakak Jo akan membacakan serta membagikan sebuah cerita dengan judul Kisah Nyata dan Mengerikan, pengakuan seorang wanita yang memelihara tuyul untuk pesugihan. Ditulis oleh Yuniati Mahmuda pada Senin 21 November tahun 2022. Kisah nyata ini, teman-teman, Kakak Jo kutip dari bondowoso.jatimnetwork.com. Semoga saja teman-teman suka dengan ceritanya, kisah nyatanya, dan bersedia untuk membagikan melalui media sosial teman-teman. Dan Kakak Jo berharap semoga teman-teman terus senantiasa mendukung pengembangan channel ini agar bisa berkembang lebih maju, lebih baik, mengedukasi, menghibur, bermanfaat buat kita semua dengan men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Kita langsung ke cerita ataupun kisah nyatanya teman-teman. Kutip Bondowoso Network, unggahan video kanal YouTube Guru Official 86 tentang kisah nyata seorang wanita yang pernah melakukan pesugihan menggunakan tuyul. Dalam video yang diunggah ini, seorang wanita yang menceritakan kisah pribadinya yang melakukan pesugihan dengan memelihara tuyul. Wanita ini, teman-teman, bercerita pada sekitar 8 tahun yang lalu bahwa dirinya memiliki hutang kurang lebih sebesar 55 juta rupiah. Dengan hutang yang sudah semakin banyak tersebut, sudah tidak ada jalan keluar lagi menurut cerita seorang wanita tersebut. Dia kemudian memberanikan diri untuk menjual sepeda motor miliknya dengan nilai jualnya 3 juta rupiah. Uang 3 juta rupiah tersebut itu kemudian digunakan oleh wanita itu untuk mencari tuyul demi melakukan pesugihan. Seorang wanita ini mencari tuyul di suatu tempat atau kota, dan wanita ini mendatangi 2 kota untuk bisa mencari tuyul kemudian digunakan sebagai pesugihan. Namun sayangnya seorang wanita ini merasa dirinya tertipu. Di suatu tempat yang dikunjungi, ia bertemu dengan dukun yang katanya memiliki tuyul. Wanita itu menjelaskan jika dirinya dan juga dukun ini selalu melakukan ritual setiap malam.
Wanita itu menceritakan secara detail yang menjadi tujuan untuk ritualnya. Di sana dalam goa banyak sekali makam-makam, ujar wanita itu, teman-teman. Wanita tersebut kemudian menceritakan di dalam goa itu ia dilayani dengan nyaman. Dari makan yang ia makan juga terasa sangat enak. Wanita itu memakan makanan tersebut agar rezekinya menjadi lancar. Wanita itu kemudian diberi bungkusan oleh dukun yang berisikan gendongan bayi. Kata si dukun, gendongan bayi yang diikat-ikat tersebut berisikan tuyul, dan dukun itu menyuruh wanita tersebut dengan gendongan bayi tersebut untuk kemudian pulang. Si dukun juga memberitahu untuk menjaga gendongan bayi yang berisi tuyul dan memberinya makan. Setelah sesampainya di rumah, wanita itu membuka dan ditaruhnya di dalam ruangan khusus. Lalu ia kemudian menggendong tuyul tersebut ke pasar dan menunjukkan tempat-tempat di mana si tuyul itu harus menjalankan pekerjaannya. Wanita itu menceritakan, teman-teman, bahwa di sebuah ruangan kosong ada tikar dan juga kendil atau wadah. Di ruang itu juga berisikan bahan untuk ritual, seperti dupa, bunga, dan lain sebagainya. Ritual itu dilakukan setiap malam Senin dan malam Kamis. Bahan untuk ritual ini harus baru semua dan tidak boleh ada sisa. Dan selama 6 bulan, wanita itu yang melakukan pesugihan, yang katanya si dukun, nanti akan ada uang di dalam kendil atau wadah. Setelah 6 bulan ia melakukan ritual itu, ternyata kosong. Tidak ada hasil sama sekali. Kendil itu kosong, tidak ada isinya sama sekali. Ia merasa tertipu oleh dukun dan meminta maaf kepada suaminya pada saat itu juga. Lalu ia membawa gendongan bayi yang telah diberikan oleh sang dukun kepada ustadz yang dipercayainya. Sang ustadz tersebut sudah melihat apa yang ada di dalam gendongan bayi itu. Dari situ ia kemudian dimarahi habis-habisan oleh sang ustadz dan disuruh melakukan sholat agar bertaubat. Dalam hal ini sang ustadz menyuruh sang wanita agar melaksanakan sholat taubat dan tidak menggunakan hal-hal mistis ataupun pesugihan seperti itu lagi. Lalu kemudian, teman-teman, sang ustadz bertanya, apakah wanita itu pernah bermimpi membukakan pintu? Lalu wanita itu kemudian menjawab pernah bermimpi dan sering bermimpi hal-hal tersebut. Ia juga menceritakan jika setiap melakukan ritual selama 6 bulan selalu terdengar anak tertawa di luar rumahnya, dan setiap malam selalu terdengar di telinga oleh sang wanita ini jika ada seorang anak-anak yang memanggil-manggil namanya. Setiap malam Senin dan malam Kamis, ia mengaku jika sering terjadi hal-hal mistis di luar rumahnya. Lalu, teman-teman, sang ustadz kemudian menjelaskan, anak-anak itu tidak bisa memasuki rumah wanita karena ada pagar gaib. Namun, sang wanita tidak merasa mengunci rumah ataupun memasang pagar gaib tersebut. Ternyata rumah dari si wanita sudah diberi pagar oleh suami
serta ustadz, dan dilakukan telah lama sebelum kejadian memelihara tuyul yang diberikan oleh si dukun kepada wanita itu. Oleh karena pagar yang diberikan atau yang dilakukan oleh sang suami beserta ustadz terhadap rumah mereka, maka benda dari si dukun tidak bisa memasuki rumah mereka. Dan wanita ini kemudian mengatakan, mungkin juga ini salah satu jalan agar dirinya tidak menggebu-gebu untuk mencari uang dengan cara yang seperti itu. Teman-teman, dari kisah nyata ini kita dapat memetik beberapa poin penting, bahwa kadangkala kita manusia akan tiba pada sebuah kondisi di mana kita dipertaruhkan akidah, harga diri kita, ataupun dunia. Mana yang akan kita pilih dalam kondisi itu? Jika filter ataupun bangunan iman kita tidak kuat, maka bisa saja kita akan terjerumus kepada hal-hal yang berbau khurafat. Setiap masalah pasti akan ada solusi ataupun jalan keluar. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan terdapat kemudahan. Pasti Allah akan menghadirkan semua solusi, segala macam solusi. Tinggal kita mampu, apakah kita mampu ataupun kita ikhlas untuk mengetuk pintu-pintu arsy. Dan pasti akan Allah ijabah setiap doa yang dilantunkan, yang dimunajatkan dengan segala kesungguhan hati, dengan derai air mata. Karena semua yang ditimpakan kepada kita pasti ada hikmah, ada pelajaran berharga di baliknya. Allah menguji kita dengan berbagai musibah, dan hutang adalah salah satu musibah, di mana takaran musibah itu Allah akan senantiasa sesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Kita pasti akan dapat melewati segala masalah hidup yang menghampiri kita. Tugas kita adalah sholat dan bersabar. Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kita, dan Allah akan pandu kita melalui skenario yang maha agung, yang kadang tidak terbetik dalam pemikiran kita ataupun plan, ya, perencanaan kita. Jalan tersebut Allah akan membukakan jalan seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada kita, jika kita menggantungkan segala harapan dan takdir itu hanya kepadanya semata. Demikian teman-teman, apa yang dapat Kakak Jo bagi pada malam hari ini, sebuah cerita tentang kisah nyata dan mengerikan, pengakuan seorang wanita yang memelihara tuyul untuk sebuah pesugihan, di mana cerita ini ditulis oleh Yuniati Mahmuda, kemudian dimuat pada bondowoso.jatimnetwork.com. Semoga sekali lagi teman-teman dapat mengambil pelajaran yang berharga pada kisah nyata ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya dan mala bencana, dari segala kebencian, dari segala iri dan dengki, dari segala pengaruh jahat, dari semua makhluk yang mencoba untuk mencelakakan kita. Hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berlindung, dan Allah Tuhan kita adalah sebaik-baik pelindung. Thank you banget buat teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video dari Kakak Jo ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, menghibur buat teman-teman semua, dan kemudian bersedia untuk mendukung pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dengan terus menekan tombol like, subscribe buat yang belum subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng sehingga teman-teman dapat pemberitahuan ataupun notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Sekali lagi thank you banget ya buat teman-teman semua, dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.